Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul sebuah perjalanan cinta. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas semua anugerah kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Hati kami merindukan kasih-Mu yang sempurna, seperti rusa merindukan aliran air yang segar. Tuhan, dalam kesunyian ini kami membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mengakui bahwa kami seringkali lalai dan terlena oleh kesibukan dunia ini. Namun pada saat ini, kami memilih untuk mengarahkan seluruh perhatian kami kepadamu. Bantulah kami untuk menanggalkan segala beban dan kekhawatiran yang membebani jiwa kami. Berikan kami telinga yang peka untuk mendengar bisikan Roh Kudus. Kami rindu untuk mengalami kedalaman hubungan pribadi dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kesibukan dan gemerlap dunia ini, adakah kita pernah merasakan kekosongan yang mendalam di dalam hati kita? Adakah saat-saat di mana kita merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar kesenangan duniawi? Tema renungan ini mengajak kita untuk menelisik lebih dalam kerinduan hati manusia yang sebenarnya. Seperti rusa yang merindukan aliran air di padang gersang, demikian pula dengan jiwa kita merindukan kehadiran Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali makna dari kerinduan akan Tuhan. Mengapa kita seringkali merasa haus akan hadiratnya, dan bagaimana cara kita memuaskan dahaga rohani kita. Melalui renungan ini, semoga kita semakin menyadari betapa pentingnya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan dan semakin haus akan kehadirannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur pasal 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan kerinduan mendalam seorang hamba Tuhan untuk mencari wajah-Nya. Daud, penulis Mazmur ini, dengan jelas menyatakan bahwa hatinya sepenuhnya mengikuti firman Tuhan yang mengundang kita untuk mencari hadirat-Nya. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Frasa hatiku mengikuti firman-Mu, maka hal ini memiliki arti bahwa firman Tuhan sebagai kompas kehidupan. Firman Tuhan bukan hanya sekumpulan kata-kata, tetapi merupakan suatu petunjuk hidup yang menuntun kita pada tujuan tertinggi, yaitu mencari wajah Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, kita akan menemukan arah yang jelas dalam hidup ini. Yang kedua, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Frasa ini sebagai pernyataan hati tentang kerinduan yang mendalam. Daud tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi hatinya benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan,
melainkan sesuatu yang mengalir dari lubuk hatinya yang haus akan Allah. Kerinduan Daud tidak berhenti pada sebatas keinginan saja, namun ia secara aktif mencari wajah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mencari Tuhan bukanlah tindakan pasif, melainkan membutuhkan suatu usaha dan komitmen yang sungguh-sungguh. Saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, kita dapat yakin bahwa Ia akan menjumpai kita. Janji ini memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk terus mencari, meskipun dalam perjalanan kita mungkin menghadapi berbagai tantangan. Sekitar tahun 2003, saya tinggal di Semarang dan bekerja di Bali. Pada suatu ketika, setelah beberapa jam melintasi kepadatan lalu lintas kota Denpasar, akhirnya sampai jugalah saya di Bandara Ngurah Rai. Sambil bergegas check-in, terbayang wajah anak-anak saya yang kecewa. Anak-anak saya Dion dan Daniel, anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Saya batal membelikan oleh-oleh dari outlet yang ada di bandara karena saya nyaris ketinggalan pesawat. Penjelasan apa yang harus saya katakan pada anak-anak saya? Namun kekhawatiran saya rupanya tidak menjadi kenyataan. Begitu kedua anak saya melihat saya di depan rumah, mereka langsung menghambur lari dan melompat ke dalam pelukan saya. Mereka berkata, "Papa, aku kangen," kata mereka. Betapa senangnya mengetahui bahwa kehadiran saya menjadi hadiah yang lebih berharga daripada semua oleh-oleh yang bisa saya bawa. Saudaraku, kehadiran Tuhan, wajah Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan dan pencarian Daud. Jika boleh minta satu hal saja, Daud tahu hal yang teramat berharga yang paling diinginkannya, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Di dalam hadirat Tuhan ada penyertaan, perlindungan, pembelaan, kesukaan, kebaikan, dan kekuatan. Hal mengerikan yang paling ditakutkan Daud adalah Tuhan menyembunyikan kehadirannya. Mari kita baca Mazmur pasal 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Saudaraku, dalam ayat ini kita melihat betapa kehadiran Tuhan begitu berarti bagi Daud, sehingga ia sangat takut akan kemungkinan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Bagi Daud, kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan penghiburan. Tanpa kehadiran Tuhan, ia merasa lemah, merasa rentan, dan ia merasa sendirian. Ketika Tuhan seolah-olah menghilang, Daud merasakan kegelapan dan keputusasaan yang mendalam. Ia seperti anak kecil yang tersesat di tengah malam, tanpa seorang pun yang dapat ia andalkan. Saudaraku, berapa banyak Anda menghargai dan menginginkan Tuhan dalam hidup Anda? Adakah hal-hal lain yang sedang Anda cari lebih dari keintiman dalam hadirat Tuhan? Ataukah berkat-berkat Tuhan yang Anda nanti-nantikan namun tidak kunjung tiba, menjadikan Anda kecewa dan meninggalkan Tuhan? Ketika kita merasa takut, merasa cemas, atau sedang merasa sendirian,
Mari kita kembali kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Ia adalah Allah yang setia, yang selalu siap untuk mengampuni dan menghibur kita. Carilah kembali wajah-Nya dan melompatlah ke dalam pelukan Tuhan, di mana kerinduan Anda dan kerinduan Tuhan berjumpa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau memanggil kami untuk mencari wajah-Mu, dan kami merindukan saat-saat intim bersama Engkau. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami teralihkan oleh berbagai kesibukan duniawi. Pikiran dan hati kami mudah terpancar sehingga sulit bagi kami untuk fokus pada Engkau. Namun melalui ayat ini, Engkau mengingatkan kami akan panggilan yang sejati dalam hidup kami, yaitu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Tuhan, tolonglah bukakan mata hati kami agar kami semakin peka terhadap suara-Mu. Bimbinglah kami dalam mencari wajah-Mu melalui pembacaan firman-Mu, doa yang sungguh-sungguh, dan persekutuan dengan umat-Mu. Kuatkan iman kami agar kami tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Kami percaya bahwa ketika kami mencari wajah-Mu, Engkau akan menjumpai kami. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas janji-Mu yang berharga ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mencari wajah Tuhan bukanlah sekedar aktivitas rohani, melainkan sebuah kebutuhan mendasar bagi jiwa kita. Ini adalah perjalanan cinta kita pada Tuhan di sepanjang hidup kita. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup, demikian pula jiwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menemukan kedamaian, sukacita, dan tujuan hidup yang sejati. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.